Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya kalian diberi kesehatan ya. Amin. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aleta Bilkis Akila, ya hadir. Audrey Roska, ya hadir. Cahya Supriyadi, iya hadir. Fasya Hairul, iya hadir. Alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Baik, kita mulai ke pembelajaran ya. Apa kalian masih ingat tentang proses masuknya masa Islam ke Indonesia? Saya, Bu. Iya, silakan Aleta. Kemarin kita belajar proses masuknya Islam ke Indonesia, Bu. Ada 3 teori. Yang pertama itu teori Buya Hamka, yang menyebutkan bahwa Islam berasal dari Arab. Yang kedua itu teori Husain Jayadiningrat, yang menyebutkan bahwa Islam berasal dari Persia. Dan yang ketiga itu teori Gujarat, Bu. Iya, bagus Aleta. Terima kasih. Iya, betul yang dikatakan oleh Aleta bahwa proses masuknya Islam di Indonesia terdapat 3 pendapat. Yang pertama, pendapat dari Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Arab atau Mesir. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i juga dianut oleh masyarakat di Mekah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat. Menurut Husain Jajadiningrat bahwa Islam itu berasal dari Persia karena kebudayaan Indonesia dan karena tradisi Indonesia. Hal ini didasarkan pada tradisi masyarakat Persia dengan masyarakat Indonesia itu hampir mirip. Contohnya tradisi 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematiannya Husain bin Ali. Tradisi lainnya yang berkembang di Indonesia yaitu tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari pedagang Gujarat. Hal ini didasarkan pada penemuan tulisan di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang sama dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat, India. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, selanjutnya kita akan belajar mengenai persebaran Islam di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Siswa diharapkan dapat menjelaskan kembali mengenai persebaran Islam di Indonesia. Siswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi cara-cara persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah pertama yang mendapat pengaruh Islam yaitu daerah Indonesia bagian barat. Daerah Indonesia bagian barat itu terlewati oleh jalur perdagangan internasional. Jadi, pengaruh Islam di Indonesia dapat tumbuh dengan cepat. Muncul juga kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Nah, lalu Islam mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka pengaruh Islam di Indonesia semakin menyebar luas. Dan kemudian Islam mulai menyebar ke kota-kota lainnya seperti Banten, Gresik, Jepara,
Makassar, serta Ternate dan Tidore. Terdapat 4 cara persebaran Islam di Indonesia. Yang pertama perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat kesenian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki tempat yang strategis. Kondisi geografis Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan antar pedagang-pedagang asing seperti Arab, Persia, dan India. Mereka berdagang sekalian juga menyebarkan ajaran agama Islam ke masyarakat Indonesia. Karena para pedagang melalui jalur pelayaran dan mereka harus menunggu perubahan angin, maka para pedagang membuat permukiman-permukiman di sekitar pelabuhan. Nah, sambil menunggu untuk berlayar ke negaranya masing-masing, mereka sekalian menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, persebaran Islam di Indonesia dengan cara pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak juga yang menikah dengan warga setempat. Dari pernikahan tersebut terbentuklah ikatan kekerabatan. Contohnya tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang akan melahirkan anak yang bernama Raden Patah. Contoh lainnya yaitu seorang ulama yang terkenal yaitu Maulana Ishaq yang menikah dengan Putri Belambangan yang akan melahirkan seorang putra yang bernama Raden Paku yang sering kita dengar yaitu Sunan Giri. Yang ketiga, persebaran Islam melalui cara pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yaitu seperti surau, dayah, dan pesantren. Di tempat tersebutlah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Nah, yang terakhir, persebaran Islam melalui cara kesenian. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kebudayaan asli Indonesia yaitu wayang kulit. Nah, di masa persebaran Islam juga, wayang kulit digunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Yang menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam melalui pertunjukan wayang kulit yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan seorang dalang yang sangat mahir dan disukai oleh rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam ke dalam cerita-cerita wayang, sehingga akhirnya rakyat dapat memeluk agama Islam. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian buat satu kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, tugasnya coba kalian buat video berkelompok. Nanti Ibu akan kasih gambar-gambarnya yang harus dipasang-pasangkan. Ibu mempunyai 6 gambar. Nah, dari ke-6 gambar ini, kalian coba pasang-pasangkan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Ibu akan contohkan ya. Nah, untuk gambar ini gambar orang-orang yang sedang berdagang. Nah, pasangannya menurut Ibu, pasangannya dari orang-orang yang sedang berdagang ini adalah gambar yang peta. Kenapa Ibu memilih gambar yang peta? Karena bahwa seperti yang kita ketahui, persebaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan yaitu dari negara Arab, Persia, dan India. Nah, seperti itu ya tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi yang tadi sudah kita bahas bersama? Saya, Bu. Ya, silakan Pasya. Jadi, persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap, Bu. Cara penyebarannya itu ada 4 cara, Bu. Yang pertama perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat kesenian, Bu. Ya, terima kasih Pasya. Jadi benar yang dijelaskan oleh Pasya bahwa persebaran Islam di Indonesia terdapat 4 cara. Yang pertama melalui
cara perdagangan, yang kedua melalui cara pernikahan, yang ketiga melalui cara pendidikan, yang keempat melalui cara kesenian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.